Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dan selamat datang juga di podcast terbaru milik Himania UI. Apalagi kalau bukan Ada Apa Dengan Niaga. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas soal gimana sih rasanya nih masuk UI. Gimana sih rasanya ospek secara online, ya kan? Nah, pasti teman-teman pada penasaran semua dong. Kalau gitu langsung aja saksikan ini dia, Ada Apa Dengan Niaga. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang sebelumnya, kita di sini bakal ngomongin soal ospek online, terus gimana rasanya masuk UI ini pertama kali sebagai mahasiswa baru. Tapi sebelumnya, mohon izin untuk buka masker dulu karena kita semua udah melewati protokol kesehatan. Tadi sebelum kita kesini udah di swab antigen juga. Jadi seharusnya insya Allah aman dan tidak ada masalah. Oke, boleh mungkin dibuka maskernya terlebih dahulu, ya kan? Nah, lebih nggak sesek gitu kan ngomongnya? Iya. Oke, nah di samping gue nih saat ini udah kedatangan dua mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Administrasi Niaga. Ada dua orang di sini, boleh kenalan namanya? Halo, dengan siapa nih? Halo, aku Rara. Rara, halo Rara. Kalau kamu sendiri? Aku Nanas. Nanas. Nah, oke. Kalau boleh tahu, nih kalian masuk ke sini kemarin nih jurusannya apa nih? Waktu SMA? Waktu SMA aku IPA, di IPA. Jadi aku IPA. linjur. Oh, lintas jurusan. Iya. Oke. Kalau kamu? Aku IPS. IPS. Oke, IPS normal dong. Iya. Ya kan? Emang ini jurusan IPS. Nah, Iya. ini Anda. Dulu waktu ini kan kalau dari IPA ke IPS kan berarti kalau bahasa kasarnya apa ya? Ngambil slotnya anak IPS lah. Kayak Iya. gitu kan ya. Sempet ada konflik ya sama teman-teman? Sebenarnya nggak ada karena di sekolah aku sebenarnya sehat banget. Jadi justru anak-anak IPS suka bantuin anak IPA yang linjur untuk belajar juga. I see. Kayak malam-malam kita Zoom biasanya untuk bahas soal-soal yang kurang dimengerti gitu-gitu sih, Kak. Oke, tapi berarti nggak ada konflik apapun ya? Enggak. Malah jatuhnya malah ngebantuin gitu ya? Iya, malah berjuang bareng-bareng I untuk see. UTBK gitu. Oke. Kalau masuk UI, nah kan kemarin masuk UI lewat jalur apa? Aku SBM. SBM UTBK berarti ya? UTBK. Kalau kamu? Kalau aku SNMPTN. SNMPTN. Nah, ini juga yang seru. SNMPTN itu kan kalau kita ini berarti dari rata-rata rapot ya? Iya benar. Dari kelas berapa itu? Dari kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 10 sampai kelas 12. Iya. Nah, ini nih, mungkin teman-teman juga banyak banget yang penasaran nih. Kira-kira kemarin tuh rata-rata rapot kamu tuh berapa sih sampai bisa dapet UI? Oke, kalau aku sih rata-rata rapotnya 88. 88. Iya. Koma ada? Koma 3 deh kalau nggak salah ya. 88,3. Nah, Iya. itu apakah cuma dari nilai aja atau ada aspek lain yang dinilai? Nah, kalau dari SNMPTN itu setahu aku nggak cuma rapot aja, jadi sertifikat juga dinilai, terus akreditasi sekolah juga bisa dinilai. Makanya kayak sebenarnya nilai itu bukan satu-satunya yang dinilai gitu loh. Jadi kayak nggak apa-apa kalau misalkan nilai kalian nggak bagus banget, yang penting kamu ada nilai tambah misalnya di sertifikat gitu. Oh, oke, berarti sertifikat juga berguna. Misalnya sertifikat kayak apa tuh? Misalkan kayak ikut lomba nasional atau internasional tuh bisa. Terus kalau ikut OSIS kan dapat sertifikat tuh, itu bisa dimasukin juga. Berarti itu jadi salah satu aspek untuk memperbesar kemungkinan keterima juga ya? Iya, Biasanya berarti nggak benar. cuma nilai doang yang harus bagus, tapi harus kayak aktif juga, Iya, organisasi, benar. lomba-lomba. Oke, menarik. Nah, berikutnya nih, kalau misalnya kemarin ya kan ada satu lewat UTBK, terus kamu lewat SNM. Persiapan apa aja sih yang kalian prepare untuk masuk ke sini, ke VIA? Oke. Kalau aku dulu mungkin Ya, ya. Kalau SBM itu sebenarnya selain belajar itu juga mental sih Kak sebenarnya. Mental. Apalagi ke UI gitu kan ya, Oke. saingannya dari seluruh Indonesia. Betul. Universitas yang ternama gitu. Jadi benar-benar harus kuatin di mentalnya, terus harus mantep. Belajarnya juga harus konsisten gitu Kak. Oke, tapi ada ini tersendiri ya, kayak kamu nyiapin apa sesuatu yang berbeda dari teman-teman yang lain, ada nggak? Sebenarnya kurang lebih sama sih. Yang pasti harus izin dulu ke orang tua. Jadi dari awal harus udah tetapin dulu nih mau jurusan apa, mau di univ mana, Oke. sehingga sama. Maksudnya ketika lagi milih nanti pas udah pemilihan jalur pas mau daftar udah fix gitu. Jadi udah
I nggak ada see. yang harus didiskusikan lagi ketika milih gitu. Oke, kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku kan SNM berarti harus nilai itu harus stabil ya dari kelas 10. Jadi benar-benar persiapannya sih dari kelas 10 udah harus belajar sih. Belajarnya tuh ya yang giat gitu dari kelas 10 sampai kelas 12 nilainya kalau bisa jangan turun. Kalau bisa malah ningkat gitu ya. Tapi seenggak-enggaknya stabil tuh juga nggak apa-apa kayak gitu sih. Jadi apalagi kalau di sekolah aku jujur orang-orangnya juga banyak banget yang pintar ya Kak. Jadi benar-benar harus ekstra sih belajarnya buat ngertanin nilai itu. Nah, kamu SMA di mana nih? Kan tadi belum tahu kan teman-teman dari mana SMA-nya? Iya, aku dari SMA 28 Kak. Oh, dari SMA 28. Ya cukup tahu lah ya. Cukup tahu lah. Kalau kamu dari mana? Aku satu Tangerang. Satu Tangerang. Banyak juga yang masuk sini. Kalau di Niaga aku berdua doang sih Kak. Oh, berdua doang. Kalau Iya. tapi kalau di UI Di UI lumayan. lumayan. Oke, kalau 28 ya kita tahu lah. Udah lah kayak naik kelas doang ya ke UI. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah nanya persiapan ya. Nah, kalian nih ada nggak sih kayak nemu struggle untuk apa ya belajar gitu ya untuk mempersiapkan ini UTBK, ada SNM juga. Karena seperti yang kita tahu kan kalian kelas 12-nya pasti dapetnya udah online ya, full. Iya. Kelas 12 full Full, online ya. Nah, kalian gimana tuh? Maksudnya bimbel kah tetap atau misalnya udahlah gue belajar sendiri aja tuh gimana? Dari Rara dulu boleh. Kalau aku sebenarnya karena online ini justru jadi keuntungan buat aku yang linjur. Karena kan aku bisa lebih fokus ke IPS-nya dibanding ke IPA-nya, ya kan? Iya. Iya, nah kalau aku paling di awal itu struggle di nyari cara belajar yang baik. Iya, jadi di awal masih trial and error. Kira-kira media apa yang paling tepat untuk aku untuk belajar. Terus cara belajarnya seperti apa, yang kayak gitu-gitu sih Kak. Oke. Di awal. Kalau kamu sendiri? Kalau aku kebalikannya Rara sih, justru menurut aku kekurangan sih kalau online karena apa ya, jadi jujur aja dimotivated gitu loh karena kan adaptasi ya Kak, jadi benar-benar harus adaptasi banget gimana cara belajarnya kalau online, lewat Zoom kayak gitu-gitu dan banyak lah hambatannya Kakak juga pasti tahu ya kalau online tuh malesnya tuh lebih kerasa daripada kalau kita belajar di sekolah, itu sih paling bedanya kalau online. I see. Tapi mungkin apa ya? Kalau belajar online lebih susah gitu ya masuk ke otak ya karena kalau kamu kan IPS. Iya. Ya kan? Pasti yang dipelajarin di sekolah yang emang kamu mau tuju juga kayak gitu kan. Kalau sedangkan kalau si Rara ini kan linjur. Jadi Iya. udah gue belajar sendiri aja Iya, gitu malah lebih betul, enak. betul. Lebih banyak waktunya. Oke. Nah, kalau dari kalian sendiri apakah Universitas Indonesia merupakan pilihan pertama kalian? Aku iya. Iya. Kalau kamu? Aku juga iya. Iya. Tapi pertanyaan kedua, apakah VIA merupakan pilihan pertama kalian? Kalau aku iya. Sebenarnya Oh, iya? awalnya itu aku mau adalah salah satu jurusan. Cuman setelah ditimbang-timbang lagi via khususnya niaga itu yang paling tepat untuk aku karena via ini kan mirip-mirip sama manajemen cuman lebih melebar ya dibanding manajemen. Nah, sedangkan kalau misalnya tadinya aku mau ambil ekonomi, kalau ekonomi itu menurutku terlalu general, sehingga menurut aku niaga itu udah paling tepat nih di sini nih aku kayaknya tepatnya gitu. Oke, tapi berarti kemarin masa nggak kepikiran kayak gue mending manajemen? Nggak kepikiran masa? Ada sih, Masih ada. sedikit ada. Oke. Kalau kamu gimana? Nah, kalau aku sih jujur pindah-pindah banget nih ke dari kelas 10 tuh pernah pengen psikologi tuh pernah Oke. pengen HI juga pernah, pokoknya aku masih kayak gambling banget asli. Tapi pas terakhir itu pas dapat kuota SNM sejujurnya awalnya tuh aku mau ngambil manajemen. Iya, tapi itu standar lah anak niaga ya. Iya, lanjut. Iya, tapi pas aku mau ambil manajemen tuh ranking satunya sekolah aku IPS tuh ngambil manajemen juga Kak, dan banyak banget kayak sekitar 5 orang di atas aku tuh ambil manajemen juga gitu, jadi kayak aduh nggak mungkin lah, strateginya aku harus ganti. Berarti ya mentingin sebenarnya bukan mentingin tapi kalau bisa ya udahlah. Ini kan niaga juga apa ya mirip-mirip sama manajemen gitu kan ya. Yaudah masuk niaga ya kayak gitu ya untuk ambil kuota juga. Justru emang kayaknya aku bakal lebih cocok di sini sih Kak, karena aku sebenarnya belum terlalu tahu juga kan awalnya niaga tuh apa. Pas aku cari tahu prospeknya terus matkulnya, aku malah jadi lebih tertarik ke niaga. Jadi kayak I see. oke, ini udah paling tepat aku ke niaga sih gitu. Oke. Tapi itu juga salah satu apa ya? Salah satu struggle gue waktu dulu masuk ke niaga gitu. Niaga itu gue apa ya kurang masih belum terlalu tahu lah tentang niaga. Nah makanya muncul podcast ini. promosi ya kan. Nah ini makanya kita buat podcast ini biar kayak apa ya teman-teman semua mungkin yang penasaran soal niaga, yang pengen apa ya lebih tahu banyak tentang niaga bisa lebih apa ya lebih ketambah lah gitu ya insight-nya apa sih niaga itu. Karena kalau dibilang niaga itu salah satu yang cukup baru ya
Ya nggak sih kan dari semuanya paling muda kita baru berdiri tahun 2015 sampai 2021 sekitar baru 6 tahun kayak gitu. Next nih, mungkin teman-teman juga pengen tahu. Kalian kan pasti untuk masuk sini pasti punya rencana kan. Maksudnya ada trik lah gimana tadi mengakali misalnya dari kuotanya, kalian mikirin juga terus dari cara belajarnya mungkin. Nah, pengen tahu dong, ada tips and trick nggak sih gimana biar bisa keterima di ilmu administrasi niaga? Mungkin in general dulu kali ya. Menurut aku coba lebih fokus sama diri sendiri. Jadi kalau dulu tuh aku pas awal-awal mindsetnya masih, waduh saingan aku tuh orang dari Indonesia, terus aku kan linjur nih ya. Jadi sainganku tuh orang-orang yang udah belajar sosum istilahnya kurang lebih 2-3 tahun atau bahkan lebih gitu kan. Betul. Sedangkan aku cuma punya kesempatan belajar sosum kurang dari 1 tahun gitu. Nah jadi aku terlalu fokus ke situ sampai aku lupa kalau yang harusnya diimprove itu kemampuanku sendiri gitu. Sehingga sebenarnya gini, saingan utama kita itu adalah soalnya. Jadi ketika kita bisa menaklukkan soal-soalnya, kita bisa lolos gitu, seharusnya gitu. Walaupun aslinya nanti skor kita akan diadu juga dengan mereka yang udah belajar sosum selama kurang lebih 2-3 tahun ya. Tapi ketika kita bisa fokus sama diri kita sendiri, bisa nge-improve diri kita sendiri, itu insya Allah bisa lah. Oh, oke. Kalau dari kamu sendiri gimana? Kalau aku yang jelas nilai itu udah pasti ya, karena kan nilai itu dilihat banget kalau di SNMPTN harus stabil. Tapi selain itu menurut aku jangan forsir belajar banget, karena istirahat itu juga perlu gitu loh. Jadi belajar secukupnya. Kalau aku sih lebih mentingin kualitas dibanding kuantitas ya. Jadi kayak jangan belajar sampai jam 3 pagi terus kayak tidur cuma 3 jam kayak gitu. Itu menurut aku malah jadi otak tuh capek kan. Betul. Nah, mendingan belajar ya udah seperlunya aja, misalkan per hari ya 6 jaman misalkan. Nah, tapi itu bener-bener belajarnya tuh yang yang sampai masuk otak lah istilahnya, kayak bener-bener belajarnya tuh nggak cuman asal kayak ya udah senggangannya gue belajar, nggak kayak gitu, tapi bener-bener kayak diserap lah ilmunya. Jadi aku sih kayak gitu sih kalau Oke. Nah, Berarti justru lebih dibuat kayak teratur aja gitu ya? iya benar-benar. Itu sama sih Kak, kayaknya kalau anak-anak linjur tuh struggle-nya di bulan-bulan pertama menggebu-gebu banget gitu. Benar-benar dari pagi ke pagi lagi belajar, nanti bulan kedua mulai kendor, bulan ketiga sampai akhirnya pada burn out gitu. Itu malah tidak produktif gitu kan sebenarnya. Iya bener, malah akhirnya kecapean, malah lupa semua yang dipelajarin kan. Aduh, malah sia-sia gitu. Oke. Next, nah kita sebenarnya lebih ke ngomongin masa sekarang lah. Kan kalian itu kalian pasti punya cara sendiri gimana cara masuk sini. Sekarang nih kalian masuk tapi kondisinya masih online juga, ya kan? Kalian semua udah ospek kan? Sekarang masih ospek? Masih. Masih ospek. Bentar lagi selesai. Oke. Sekarang masih ospek juga. Nah, mungkin pengen tahu sih. Dulu emang ekspektasi kalian sama ospek kampus sama kalian yang rasain sekarang tuh gimana sih? Sesuai nggak sama ekspektasi kalian? Sebenarnya kurang lebih gimana ya? Tadinya aku mikir kalau ini bakalan ospek pada umumnya gimana sih Kak, kayak ada marah-marah dan segala macam. Mungkin karena online juga kali ya sekarang. Mungkin ini ada komdis. Iya, komdis. Betul. Biasanya kalau di SMA dulu gitu kan. Iya. Aku berpikir akan seperti itu, tapi ternyata enggak, online juga mungkin. Enak sih karena bener-bener kalau di Permadani di ospek jurusannya niaga itu bener-bener kerasa banget niaganya, karena kita disuguhi dengan webinar-webinar yang emang bener-bener materinya bisnis segala macem gitu, ya kan Mas ya? Aku juga awalnya tuh mikirnya kayak gitu Kak, sama kayak ya ospek-ospek kampus kayak pada umumnya lah pasti kayak ada marah-marahnya yang kayak gitu-gitu. Terus tapi pas aku jalanin, aku nungguin gitu Kak, kayak ini mana nih gitu. Bener banget. Kok enggak gitu ternyata kan. Justru malah kayak harap-harap cemas. Iya bener banget, tapi malah asik banget ternyata. Apalagi kayak tugasnya juga kita disuruh bikinnya bisnis plan kan. Betul. Niaga tugasnya banget. Iya niaga banget dan emang berguna buat kita gitu loh. Jadi enggak yang tugasnya asal ngasih tugas berat-beratin maba aja tuh enggak kalau di niaga. Jadi seru banget sih kalau menurut aku Permadani. Harus masuk niaga. Waduh, oke. Agak hard sell ya. Berarti malah malah bikin insight baru juga ya untuk kalian yang pertama kali baru sih, jadi nggak terlalu kaget lah mungkin nanti sama pelajaran-pelajaran yang bakal dipelajarin kayak gitu. Nah terus ini kan tadi kalian juga udah ngomong sih sebenarnya tugas ospek, tapi kalian bilang seru segala macam. Cuman ya itu jawaban ya seru ya, bener lah seru ya. Cuma maksud gue tuh kayak memberatkan nggak sih, maksudnya kayak yang kita tahu kan tugas ospek tuh biasanya agak menumpuk ya, agak numpuk karena mungkin dari beberapa fakultas lain juga ada yang ospeknya itu bertabrakan gitu. Misalnya ospek jurusannya gabung sama ospek
fakultas kayak gitu. Nah, tapi kan kalau dari Via sendiri kan enggak ya? Iya. Iya. Dipisah. Nah, kalau kalian sendiri merasa berat nggak tugas-tugasnya? Sebenarnya pada awalnya ketika dipresentasikan tugasnya segitu banyak agak shock juga ya, waduh banyak juga nih. Tapi pas dijalanin ternyata asik banget karena ngerjainnya juga bareng-bareng kan, dan di situ justru kita dapat temen tuh sambil ngerjain tugas, mungkin kayak nanya, gimana nih tugas yang ini gimana nih gitu. Jadi nanya-nanya ke teman dan jadi malah banyak teman gitu di sini gitu. Oke. Wadah untuk menambah teman. Kalau kamu sendiri sama? Kalau aku sama sih, tapi mungkin emang lebih banyak di LDMK ya tugas-tugasnya ya. Tapi kalau di Permadani tuh aku beneran shock sih Kak, karena benar-benar tugasnya ya Dua, udah itu dua aja doang ya. dan emang tugasnya asik gitu Iya. kayak. Jadi benar-benar sama sekali nggak keberatan sih ngerjainnya, aku malah enjoy banget. Iya, enjoy banget, bener. Oke, menarik. Nah, tapi dari apa ya? Mungkin setelah semua nih yang kalian alami, kan kalian juga udah masuk ya. Maksudnya udah belajar lah. Udah ketemu dosen, udah ketemu sama mata kuliahnya kayak gitu. Nah, apakah itu sesuai dengan ekspektasi kalian yang akan apa ya, waktu SMA mungkin wah belajar di niaga gue bakal kayak gini nih. Terus waktu sekarang udah merasakan matkulnya, apakah sesuai dengan yang kalian inginkan atau gimana? Kalau matkulnya sendiri sebenarnya cukup sesuai ya. Oke. Mungkin lingkungan. Nah, kebetulan aku sama Nanas ini sekelas kan. Oh, oke, sekelas. Sekelas. Lumayan kompetitif, terutama kalau DDA asistensi itu. Jadi akuntansi ya berarti Iya, ya? benar. Betul, akuntansi. Itu kompetitif banget, rebutan jawab sampai minggu kemarin tuh bahkan ada yang bete-betean ya karena nggak Iya. kebagian jawab. Tuh rebutan jawab? Iya. Jadi Serius rebutan jawab? kan kalau lagi akuntansi tuh disuruh jawab gitu kan, kayak siapa nih yang mau jawab, kita tuh di kelas kita bener-bener kayak ada kali semuanya nyaris mau jawab kayaknya iya. ya iya, tapi yang dipilih tuh kayak cuma 10 orang, jadi kayak kita tadi kan gue duluan Iya, gitu, bete-betean Jadi, jadinya. Tapi mungkin kompetitif banget sih. angkatan kalian kayak jauh lebih ambis dari angkatan gue ya. Kok rebutan jawab gitu. Kalau di angkatan gue kayak nggak ada yang mau jawab. Oke. Nah tapi kalau misalnya dari kayak dosen-dosennya sendiri gimana? Nyaman nggak? Nyaman sih, cuman mungkin penyampaiannya mungkin bahasanya lebih tinggi ya dibanding Oh, kalau iya. SMA ya. Jadi penyesuaian ke situ aja sih Kak. Oke. Berarti kalau misalnya dari dosen sendiri nggak terlalu jauh lah ya sama ini. Dan kan biasanya ada kayak stereotip nih dosen tuh ngajarnya ogah-ogahan, kayak ngasih aja nih kayak gitu. Apakah bener? Kalian udah ngerasain kan? Apakah bener? Enggak sih menurut aku. Enggak sih. Jujur malah kalau di niaga kayak ini banget ya, ngasih ilmu banget gitu loh. Kayak bener-bener kalian mau nanya apa, kayak kita malah ditungguin gitu, ayo nanya gitu. Iya, Jangan sampai benar-benar malah di diem. encourage banget sih sama Iya, dosen-dosen. dan materinya juga dikasih banyak kan, kayak dari PPT, terus dari video-video juga. Jadi bener-bener nggak ogah-ogahan sih, justru kita yang dikejar-kejar buat dapet nilai. Oke. Berarti mungkin apa ya, dosen niaga approach-nya rata-rata lebih bagus ya? Iya. Iya nggak sih, lebih enak juga kan. Bener. Kalian mungkin nggak terlalu, bukan nggak segan tapi maksudnya kayak bukan yang nggak enak gitu kalau nanya kan, kayak lebih oh iya, jadi kalau nanya lebih nyaman lah gitu, nggak takut-takut. Oke, menarik. Tapi dari itu kan dari dosen, terus tadi dari matkul juga udah. Sekarang kita lanjut ke teman-teman. Kalau teman-teman itu mungkin stereotip anak-anak SMA itu katanya teman-teman kuliah tuh individualis, terus kompetitif banget, nggak peduli sama temennya, nanti ditikung. Bener gak sih kayak gitu yang kalian rasain selama ini? Mungkin alhamdulillahnya kita di niaga kali ya Kak. Oh gitu. Iya, Alhamdulillah bisa jadi. dijaga. Soalnya dengar-dengar dari teman-teman lain juga mungkin ada yang seperti itu. Cuman kalau di niaga sendiri semuanya benar-benar kekeluargaan, bahkan saling ngajar-ngajarin gitu Kak. Misalnya kayak aku ngomong ke Nanas nggak ngerti nih akuntansi, nanti diajarin gitu di Zoom setelah pelajaran gitu-gitu Kak. Ya kalau buat dapat nilai mungkin agak kompetitif ya. Iya. Cuman kalau di Iya. luar itu enggak sih, bener-bener kita belajar bareng kayak gitu sih, bener-bener. Udah ke temen. Lanjut lagi nih berikutnya ke kakak tingkat. Nah, kalian kan pasti udah ketemu sama kating-kating di niaga, ya kan? Kating-kating itu kalau gue pribadi dulu, wah takut sama kating kayak gitu, kayak takut serem sama kating. Kalau kalian ngerasa di niaga ini kayak gimana sih? Oke, informatif banget sih sejujurnya. Iya benar. Informatif? Iya, Kayak gimana tuh bener-bener. maksudnya? Kalau misalnya ada info kayak kepanitiaan dan apapun itu bener-bener kita di approach banget sama kakak tingkat kita. Oke. Dijelasin kalau nanya apa-apa juga jawabnya nggak yang ogah-ogahan gitu loh Kak, bener-bener dijelasin secara detail gitu. Iya, pokoknya kalau dari aku juga gitu sih Kak, kayak misalkan malah jadi kayak nggak kerasa ada gap antara angkatannya gitu, kayak contohnya kita sama kakak sekarang kan. Oh, jadi Asik dijadiin aja. contoh nih ya.
Oke. Jadi maksudnya kayak di Niaga tuh lebih apa jatuhnya kayak temen aja nggak sih? Cuman Iya, beda angkatan aja kayak gitu kan. Oke. Nah, tapi mungkin sekarang gue mau nanya lebih ke mungkin bukan serius juga sih, pengen penasarannya gitu. Kalian SMA udah belajar online. Sekarang kuliah belajar online juga. Efektif nggak? Maksudnya masuk nggak sih ke kalian nih pelajaran-pelajaran di kuliah yang saat ini kalian pelajari? Mungkin karena jadi nggak ada pressure-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin suka ngantuk gitu, suka ngeblank. Nah, iya. Dengerin, cuman nggak masuk otak gitu kadang-kadang. Oke, iya benar-benar. Kalau aku ini sih karena SMA kan udah ini ya, kita udah adaptasinya tuh masa-masa SMA lah buat kuliah buat sekolah online. Jadi pas kuliah tuh udah nggak kaget sebenarnya. Dan kalau menurut aku sendiri kalau di Niaga itu dosen ngejelasinnya juga jelas gitu loh. Jadi bener-bener apa ya, efektif aja. Nanti paling kalau misalkan ada yang belum mengerti, kita tinggal ngulang sendiri aja gitu kan. Kan nanti ada recordnya juga kan. Terus kayak masih bisa baca-baca PPT lagi. Jadi kalau sejauh ini sih masih efektif kalau menurut aku. Oke, tapi kalau misalnya dikasih pilihan ya, kalian tetap mau kayak gini aja, online, atau kalian lebih milih, kayaknya lebih enakan masuk aja, offline atau kayak gimana? Kalau kalian gimana? Masuk gak sih? Masuk sih. Pengen masuk ya, pasti ya. Iya. Kalau apa gitu, alasan kenapa kalian pengen masuk? Apakah biar lebih efektif atau gimana? Iya bener, satu biar lebih efektif. Kedua ketemu teman-teman sih pastinya. Iya, bener betul, banget. betul. Kita juga belum pernah kan kayak ketemu yang benar-benar satu angkatan atau satu jurusan rame-rame belajar di VIA tuh belum pernah, jadi pengen ngerasain juga lah. Oke. Tapi ya itu makanya kita berharap lah ya semoga ini pandemi cepat-cepat berakhir ya kan, cepat-cepat kasusnya cepat-cepat menurun, terus kita bisa kembali ke normal lagi gitu ya, kita bisa kuliah dengan normal segala macam dengan normal. Nah, ini juga katanya ada rumor nih di semester berikutnya kemungkinan kita yang kuliah ini bakalan blended atau full offline. Tapi kita masih belum tahu, ini masih rumor doang. Semoga aja beneran terrealisasi dan di semester depan kita bisa masuk ya, bisa ketemu teman-teman, bisa belajar belajar di kelas di papan tulis gitu ya, bukan di Zoom gitu ya. Udah bosen banget ya sih kalian ngeliat laptop kan mata juga puyeng kan kayak gitu kan. Oke, kita semoga kita berharap tetap inilah bisa kembali lagi normal gitu ya, bisa offline lagi. Amin. Makanya jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan 3M. Ada apa aja tuh? Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah kalau gitu mungkin terima kasih sebelumnya nih udah bersedia datang ke podcast Ada Apa Dengan Niaga. Dan kita juga di sini mewakili seluruh panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan maupun teknis selama podcast ini berlangsung. Kalau gitu, gue Farel Ardafa pamit undur diri dan sampai jumpa di Ada Apa Dengan Niaga berikutnya.